Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Diberkatilah kita yang setia mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan yang tetap Tuhan sediakan kepada kita semua. Di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, terang mulia yang sejati adalah Yesus. Sekali lagi, terang mulia yang sejati adalah Yesus. Ada kabar baik di dalam firman Tuhan, Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8, 9, 10. Saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Malam itu beberapa orang gembala sedang menjaga domba-domba di padang. Tiba-tiba muncul seorang malaikat di tengah-tengah mereka dan pemandangan di sekitarnya menjadi terang benderang karena kemuliaan Tuhan. Mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu menenangkan mereka. Jangan takut, katanya. Aku membawa berita kesukaan yang belum pernah dikabarkan. Berita ini untuk semua orang. Nah Bapak Ibu ciran jemaat Tuhan, ada satu peristiwa yang sangat menarik ketika malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala. Tujuannya untuk membawa mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa ada satu titik cahaya terang kemuliaan Allah di Bethlehem yang memang akan menjadi pusat perhatian dunia. Ya, sekali lagi, akan menjadi pusat perhatian dunia. Ketika Yesus juru selamat, sang penebus dosa, bayi Yesus Kristus dalam palungan, itulah yang akan menjadi pusat perhatian bagi dunia. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-10. Tetapi malaikat-malaikat itu menenangkan mereka dan berkata, jangan takut, aku membawa berita kesukaan yang belum pernah didengar oleh siapapun. Wow, Bapak Ibu, kelahiran Yesus adalah berita yang sangat menyejukkan, adalah berita yang sebetulnya membangkitkan pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak ada dalam kepastian. Kehadiran Yesus sebetulnya mengubah segala sesuatu untuk memberi pengharapan kepada banyak orang, termasuk gembala-gembala. Mereka antusias, mereka bersemangat, mereka rindu untuk menjumpai Yesus Kristus di dalam palungan yang adalah Allah sendiri yang sudah menjelma menjadi manusia. Suasana Natal Desember sudah ada dan sudah kita rasakan di hari-hari ini. Di pagi hari ini, masihkah Yesus menjadi kabar baik buat kita? Masihkah Yesus menjadi kabar kesukaan bagi kita? Masihkah Yesus sebagai juru selamat menjadi satu nilai yang berarti buat kita? Mari di pagi hari ini kita belajar bahwa ketika kita sudah menerima terang itu, ketika kita sudah alami terang itu, biarlah terang itu benar-benar membawa kita kepada satu peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama halnya dengan gembala-gembala pada waktu itu. Mereka ada keintiman dengan Yesus. Ya walaupun masih bayi, tapi mereka percaya bahwa sang bayi, sang juru selamat akan membawa perubahan. Akan membawa kabar baik. Akan mencelekkan mata yang buta. Akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Akan mentahirkan segala penyakit, akan memulihkan orang yang berdosa, akan membenarkan bahkan seorang bayi, Yesus Kristus, sudah dinubuatkan akan menjadi seorang penebus yang sempurna bagi segenap umat manusia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Yesus lahir untuk mati. Yesus lahir untuk menebus. Yesus lahir untuk mengangkat kita dari ketidakberdayaan, kebangkrutan dalam dosa. Diangkat, dimurnikan, dimandikan, dan dibawa kepada kebenaran. Bapak Ibu, tinggallah di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Terima firman Tuhan pada pagi hari ini, sama seperti gembala, mereka menerima firman Tuhan dari seorang malaikat yang membawa kabar baik. Di pagi hari ini pun firman Tuhan adalah kabar baik, kabar kesukaan. Engkau telah berjumpa dengan firman dan firman itu jadi atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah ada pengalaman-pengalaman pribadi kami dengan Tuhan, sama halnya dengan gembala-gembala yang ada memiliki pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang kuatkan kami, Engkau yang mampukan kami, dan hidup kami mau tersedia untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, sama halnya juga dengan para gembala yang antusias, yang bersemangat, yang terus berkobar-kobar semangat mereka untuk mereka menjumpai dan menemui Engkau sebagai satu-satunya Mesias, penebus, Juru Selamat, kekasih jiwa mereka, dan Engkau juga Yesus, Sang Juru Selamat, menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, memberkati, mengurapi, menguatkan setiap jemaat-jemaat yang menyaksikan tayangan ini, dan jemaat-jemaat juga ada dalam satu pengharapan, kepastian kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa di sorga, bersyukur kepada Engkau. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.